Lalu apakah aksi Indonesia Gelap adalah sebuah reaksi dari keadaan Indonesia yang dialami di daerah atau sebuah aksi politis yang ditunggangi sekelompok orang atau kepentingan asing yang tidak terima kepemimpinan Prabowo Subianto dengan program hilirisasi? Kita akan membahasnya dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin dan Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Herianto. Selamat sore. Ya, Kang Ujang, Mas Herianto. Selamat sore Mbak Priska, Mas Heri. Assalamualaikum. Mas Herianto, ini tajuk Indonesia Gelap, kenapa dipilih dan apa sebenarnya maknanya, Mas? Ya, izin sebelumnya supporter, kebetulan ada Bang Ujang. Kami sekarang lagi Zoom dengan dari langsung lokasi titik kita aksi ya. Hari ini masih berlanjut aksi ya. Latar belakang kita mengangkat tajuk Indonesia Gelap adalah penegasan kita kepada pemerintah bahwa hari ini membuat kebijakan-kebijakan yang belum terang terhadap masyarakat di bawah. Ini makanya kenapa salah satu alasan kita juga katanya 2045 menjadi generasi emas. Lalu bagaimana anak-anak muda kemudian mahasiswa menjadi generasi emas sedangkan sistem-sistem pendidikannya dikriminalisasi. Lapangan-lapangan pekerjaannya buat anak muda dipersulit sehingga inilah latar belakang kita mengangkut Indonesia Gelap. Itu Mbak, terima kasih. Ya, Mas Herianto, ini dari sejumlah tuntutan yang disampaikan ada satu yang menarik, tolak cawe-cawe Jokowi. Memangnya masih ada, Mas? Ya, kalau dari mahasiswa melihat bahwa ketika HUT-nya 17, Gerindra kemarin menyatakan bahwa presiden seharusnya hidup rakyat, tapi dia mengatakan hidup Jokowi. Ini hati rakyat di bawah kecewa sekali yang tepat. Ya, Mas Heri, masih bersama kami? Ya, masih baik. Pak, Mas. Ya, saya ke Pak Ujang mungkin. Pak Ujang bagaimana menanggapi ini? Ada satu tuntutan yang menolak cawe-cawe Jokowi. Ya, Kang Ujang? Ya, Mbak Priska. Ya, Kang Ujang, ini tadi saya bertanya kepada Mas Herianto bahwa ada satu poin yang menarik, menolak cawe-cawe Jokowi. Ya. Kami tentu tidak mau berspekulasi atau menanggapi hal seperti itu, yaitu bagian daripada tuntutan teman-teman mahasiswa. Itu adalah wilayah mahasiswa sendiri ya. Dan dalam konteks demokrasi, siapapun, kelompok manapun, individu maupun kelompok bisa menyatakan pendapatnya di ruang demokrasi di Indonesia. Tapi kami perlu jelaskan juga bahwa Indonesia tidak gelap ya. Indonesia masih terang, masih bercahaya gitu. Karena banyak program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden. MBG itu adalah program spesial. Dan pertama bayangkan di Asia Tenggara, dan ini dipuji juga oleh ilmuwan-ilmuwan luar negeri. Dan program yang bagus ini jangan sampai didegradasi untuk kepentingan tertentu. Dan ini kan disambut oleh rakyat Indonesia, bahkan ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak balita, termasuk anak-anak SD, SMP, SMA, itu mendapatkan makanan yang bergizi, yang tentu ini ujungnya adalah bagaimana menghadirkan Indonesia Emas 2045. Yang kedua perlu kami sampaikan, ini jangan lupa cek kesehatan gratis juga bagi adik-adik mahasiswa. Rakyat Indonesia yang berulang tahun silahkan cek kesehatan gratis. Ini program terbesar dalam sejarah Republik Indonesia di bidang kesehatan yang akan menyasar 280 juta rakyat Indonesia. Lalu bagaimana Pak Presiden menginginkan gitu bahwa biaya haji juga turun, UMP juga naik 6,5%. Tiket pesawat di Nataru juga turun 10%. Lalu juga jangan lupa listrik itu juga 50% diskon. Lalu pemutihan kredit bagi UMKM, petani dan nelayan. Dan jangan lupa juga teman-teman mahasiswa juga kan tidak ada yang dipotong terkait dengan pelayanan publik, terkait dengan bantuan sosial, terkait dengan beasiswa. Itu tidak ada yang diefisiensikan. Jadi disinilah sebenarnya jangan salah paham adik-adikku semua. Kami pemerintah ingin berpihak kepada rakyat Indonesia begitu. Baik, sudah bergabung bersama kita di sore hari ini juga Bapak Adi Prayitno, pengamat politik.
Pak Adi, tadi kami sudah mendahului dengan Mas Herianto dari pihak mahasiswa dan juga Kang Ujang dari Kantor Komunikasi Kepresidenan mengenai Indonesia gelap. Kalau Indonesia gelap ini bagaimana Anda melihatnya? Gambaran Indonesia gelapkah? Karena tadi Kang Ujang, kalau dari mahasiswa menganggap Indonesia ini gelap gitu. Kalau dari Kang Ujang bilang enggak, Indonesia masih terang kok gitu. Bagaimana Anda lihat? Saya kira ada dua hal. Pertama, cara mengukur apakah Indonesia itu gelap ataupun terang benderang. Pertama tentu kalau kita melihat survei-survei yang berbasiskan kuantitatif, survei opini publik tentu mengindikasikan bahwa persepsi publik secara umum masih memberikan kode positif kepada pemerintah Prabowo dan Gibran, terutama di 100 hari pertama. Karena mereka yakin bahwa Gibran ini akan mampu sama Pak Prabowo tentu saja sebagai presiden membuat Indonesia itu akan menjadi Indonesia yang baik-baik saja. Meski pada saat yang bersamaan ada variabel yang kedua, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada kelompok-kelompok masyarakat lain, terutama yang sifatnya kualitatif, kelompok-kelompok kritis, kemudian kelompok-kelompok aktivis dan mahasiswa yang menganggap bahwa Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja atau disebut dengan Indonesia gelap. Apa indikasinya? Tentu misalnya salah satunya masih banyak persoalan kemiskinan, masih banyak persoalan pengangguran, akses terhadap dunia kerja, itu sampai hari ini belum bisa dimaksimalkan oleh pemerintah. Jadi itulah yang saya sebutkan. Jadi sangat tergantung bagaimana cara melihatnya secara umum. Tapi biasanya kalau saya membaca data-data survei, untuk kelas menengah ke bawah yang jumlah persentase masyarakat itu secara umum 65%, itu memang menyatakan optimis dan positif dengan persepsi publik mereka bahwa Prabowo dan Gibran adalah sebagai sosok pemimpin yang memang layak untuk diapresiasi. Tapi untuk kelas menengah ke atas, kelas menengah tentu di sini salah satunya adalah mahasiswa, kelompok-kelompok aktivis, kemudian pegiat demokrasi, kelompok-kelompok civil society yang jumlah persentasenya sekitar 20-25%, memang memberikan catatan-catatan kritis kepada Prabowo dan Gibran, ya, terutama hal-hal yang sampai saat ini belum tuntas, kemiskinan, tentang pengangguran, termasuk juga soal akses terhadap dunia pekerjaan. Jadi itu sebenarnya, Mbak, kenapa perang opini yang terjadi antara kelompok-kelompok yang menganggap Indonesia gelap gulita versus Indonesia emas per hari ini itu kuat. Karena memang saya kira segmentasi persentase masyarakat kita secara umum, pola pikirnya tidak bisa diseragamkan. Baik, tapi minimal kita ada potret yang kemudian bisa dijadikan sebagai guidance. Ya, jadi Mas untuk Adi, masyarakat kelas. Ya, Mas Adi, kalau Anda bicara tentang data survei yang sifatnya trennya ke arah positif, begitu responnya terhadap pemerintahan di 100 hari pertama, kemudian kami sering memantau media sosial dan juga aksi-aksi di rekan-rekan mahasiswa bahwa catatannya kritik, begitu. Kemudian ada tagar Indonesia gelap, kabur aja dulu, dan itu gapnya di mana sebenarnya? Kenapa ada yang pro banget, ada yang kontra banget gitu? Kalau mau jujur sebenarnya, Mbak, tagar-tagar soal Indonesia gelap, tagar soal misalnya Indonesia tidak baik-baik saja atau kabur saja dulu, ini kan memang ramai di X, di IG dan TikTok. Kalau kita cek satu persatu, pengguna IG, Twitter, dan TikTok adalah mereka yang terkonfirmasi masyarakat kelas menengah ke atas. Masyarakat menengah ke atas ini secara persentase memang tidak sebanyak kelas menengah ke bawah. Yang ingin saya katakan adalah biasanya kelompok-kelompok kritis, para opinion maker, opinion leader, ini terakumulasi dalam media-media sosial yang cukup nyaring dan memang cukup berisik dalam demokrasi. Dan bagi saya itu sah saja ketika ada pihak kelompok tertentu seperti mahasiswa memberikan catatan-catatan yang agak sedikit menor terhadap pemerintahan hari ini. Ya, baik. Tapi Mas Adi, itu nggak bisa dibantah. Tapi kan pada saat yang bersamaan ada masyarakat juga yang menganggap Indonesia baik-baik saja. Ya, bagi saya inilah berdemokrasi, nggak perlu harus sama pola pikirnya. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita akan lihat dulu 9 tuntutan Indonesia gelap yang disampaikan oleh aksi mahasiswa pada sore hari ini.
Ya, kita kembali ke sesi dialog. Saya ke Mas Herianto dari pihak mahasiswa. Mas Herianto, ini ada perbedaan antara poin tuntutan di aksi sebelumnya dan aksi saat ini. Apa bedanya dan apa yang menjadi titik perubahan? Ya, terima kasih, Mak. Jadi menjadi latar belakang pembedaan adalah itu kesepakatan konsolidasi kita tadi malam. Selesai mengkerucutkan bagaimana teknis lapangan kita aksi hari ini, Pak. Jadi sebelumnya ada 13 poin tuntutan, dan itu alhamdulillah ada beberapa yang sudah terjawab oleh pemerintah, namun aspek-aspek yang lainnya poinnya belum terjawab sampai sekarang, sehingga ada revisi barangkali poin tuntutan yang relevan sampai hari ini kita. Ya. Halo? Ya, Kang Mas Herianto masih bersama kami? Kang Ujang? Iya. Ya, Kang Ujang, bagaimana ini Anda melihat tentang poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa? Ya, kami melihat dari beberapa hari yang lalu ya. Pertama tuntutannya itu ada 7, lalu berubah ke 13, lalu berubah lagi ke 9 itu. Kami tentu itu hak dari teman-teman mahasiswa. Yang perlu kami jelaskan adalah, ya ini negara demokrasi, silakan menyampaikan pendapat secara terbuka, tetapi juga harus tertib, harus jaga keamanan dan ketertiban, sehingga betul-betul kita mencintai Indonesia dengan perspektif yang berbeda, tetapi memang tujuannya adalah bagaimana kita menjaga Indonesia itu sendiri. Nah, perlu kami jelaskan, Mbak, bahwa Indonesia saat ini kita akan tata pelan-pelan, secara bertahap, step by step. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo sudah banyak saya sampaikan tadi, kami sampaikan tadi, bahwa ke depan sudah mulai kan bagaimana KPK, Kejaksaan, Pengadilan, termasuk juga kepolisian sudah mulai greget lagi untuk menindak para koruptor. Kemarin salah satu dirjen di Kemenkoan ditangkap, lalu juga di Kementerian Kehutanan 28 izin ilegal juga dicabut. Pagar laut juga dicabut. Kami ke depan memastikan bahwa apa yang menjadi garis kebijakan Bapak Presiden betul-betul tidak lain dan tidak bukan kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Baik, kami perlu sampaikan juga. Ya, kami sudah tangkap maksudnya. Ya, silakan singkat saja boleh tambahan. Ya, Indonesia tetap bercahaya, tetap terang. Kami hormati apa yang disampaikan oleh mahasiswa, begitu juga apa yang disampaikan oleh Bang Adi Prayitno. Kita terbuka untuk terus berdialog, terus memastikan bahwa Indonesia baik-baik saja. Sehingga apa? Sehingga anak-anak muda Indonesia itu betul-betul punya kontribusi besar dalam konteks mengawal demokrasi di Republik ini. Baik, terima kasih. Kalau pemerintah programnya bagus, ya tentu perlu diapresiasi. Jangan yang bagus didestruksi. Baik, itu baik. yang tidak baik begitu. Baik, terima kasih Mas Kang Ujang. Mas Adi bagaimana? Ada respon? Ya, saya kira memang dalam konteks demokrasi secara substansi pasti opini publik terbelah. Ada yang mendukung, ada juga yang kontra. Ada yang bilang Indonesia emas, ada yang bilang Indonesia gelap. Ini kan soal perang opini saja. Saya selalu memaknai setiap orang itu punya perspektif yang berbeda untuk menilai sebuah kinerja. Makanya tadi saya menggait dan salah satu pendekatannya yaitu soal persepsi opini publik. Masyarakat secara umum itu secara ilmiah, secara kuantitatif mengatakan bahwa Prabowo dan Gibran itu adalah pemerintahan yang oke dan baik dan diharapkan mampu menyelesaikan persoalan. Itu nggak bisa dibantah sebagai sebuah studi-studi ilmu politik. Tapi kan kita juga tidak bisa menutup mata kalau ada masyarakat, terutama kelompok-kelompok kritis, mahasiswa, pegiat demokrasi, gerakan civil society yang juga memberikan catatan-catatan merah terhadap kinerja pemerintah hari ini. Kan itu yang sedang terjadi. Oleh karena itu ketika ada demonstrasi mahasiswa memberikan kritisisme terhadap pemerintah, nilainya tidak baik-baik saja, maknai ini sebagai sebuah input dan feedback bahwa di masa-masa yang akan datang persoalan-persoalan yang belum selesai itu wajib hukumnya tuntas. Kan itu saja sebenarnya. Baik. Terakhir saya ke Mas Herianto. Mas Herianto, ini tadi dari Kang Ujang bilang bahwa kalau seandainya ada yang baik dari pemerintah jangan dikritik terus. Kalau dari Mas Adi mengatakan bahwa ya wajar saja kalau ada pro dan kontra, ada yang kritis, ada yang positif. Kalau
kalau dari mahasiswa sendiri, kalau tuntutannya belum sepenuhnya dipenuhi, kira-kira akan ada aksi apa lagi atau apa yang direncanakan? Ya, saya izin menanggapi bagaimana narasi yang disampaikan Mas Ujang. Ketika ada hal baik yang memang yang harus kita support. Cuma jangan anggap kita yang kritik ini seolah-olah pembenci dari pemerintah itu sendiri. Hari ini sedang berlanjut aksi di belakang saya. Namun apakah ada itikat baik dari pemerintah untuk menemui masa aksi? Tidak kan? Kita lihat Mas Ujang duduk-duduk ber-AC di dalam. Sedangkan masa aksi rakyat lihat di belakang. Hal inilah yang kita respon, makanya kenapa Indonesia begitu gelap. Baik, baik. Terima kasih. Saya tanggapi sebentar. Saya tidak ber-AC kok. Saya AC jam 4 juga sudah dimatikan begitu. Kami juga melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Yang kedua, Mas Heri, kita harus objektif juga. Karena kita sama-sama juga, Mas Adi juga mantan demonstran. Artinya sesuatu itu harus diukur dengan indikator-indikator yang objektif. Silakan berdemonstrasi dengan sebebas-bebasnya, tertib. Dan silakan mengkritik tadi objektif, konstruktif, berbasiskan data. Yang kami ingin sampaikan adalah memastikan jangan sampai program yang sudah baik, yang sudah kami lakukan, itu dekonstruksi. Ini yang menjadi persoalan, dan kami menghormati dan menghargai Mas Heri ya sebagai aktivis yang luar biasa saya rasa. Ya, Mas Heri tadi sampaikan mengkritik sedikit tentang Kang Ujang. Apakah memang betul hari ini belum ditemui oleh pihak pemerintah? Ya jelas. Sampai sekarang makanya kenapa ada aksi hari Senin, hari Selasa, dan puncaknya hari Kamis hari ini. Bahkan jadi harapannya ditemui kemudian duduk bicara bersama atau bagaimana? Sebenarnya sederhana yang diminta mahasiswa, apakah pemerintah berpihak terhadap rakyat atau tidak. Sebenarnya kita tidak mau masuk. Seharusnya pemerintah yang harus hadir di tengah-tengah kebutuhan dari masyarakat. Sekarang kan mahasiswa memperjuangkan bagaimana aspirasi rakyat itu sendiri. Namun sampai sejauh ini, ketika kita solidaritas terletak di daerah hari Senin, Selasa, Rabu, hingga puncaknya Kamis ini, sampai sejauh ini tidak ada pihak pemerintah, istana maupun kementerian terkait untuk menemui masa aksi. Ini kan mencerminkan bahwa tidak ada keberanian dari pemerintah sendiri menemui masa aksi. Baik, itu dia harapan dari masa aksi yang mengatakan bahwa mewakili dari aspirasi masyarakat Kang Ujang. Terima kasih Kang Ujang, Mas Herianto dan juga Mas Adi yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore-sore hari ini. Sama-sama Mbak Priska, Mas Heri, Bang Adi. Assalamualaikum.